Halo semuanya, kami dari kelompok 11 kelas C akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular yaitu hiperurisemia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Apa itu hiperurisemia? Hiperurisemia yaitu kondisi medis yang ditandai dengan asam urat yang tinggi secara tidak normal dalam darah. Dalam kondisi pH cairan tubuh, asam urat sebagian besar berada dalam bentuk ion yang disebut urat. Secara umum, kadar asam urat yang normal sekitar kurang dari 6 mg per desiliter untuk wanita dan kurang dari 7 mg per desiliter untuk pria. Hiperurisemia didiagnosis ketika kadar asam urat melebihi batas tersebut. Setelah memahami apa itu hiperurisemia, berikutnya adalah faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami hiperurisemia ini. Hiperurisemia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor resiko, baik dari kondisi fisik maupun gaya hidup. Di antaranya yaitu faktor usia, jenis kelamin, obesitas, konsumsi alkohol, dan hipertensi yang juga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Selain itu, gangguan fungsi ginjal, penyakit metabolik, pola diet tinggi purin, serta penggunaan obat-obatan tertentu seperti diuretik juga turut berkontribusi terhadap resiko dari hiperurisemia ini. Selanjutnya, mari kita bahas faktor-faktor pencetus yang dapat memperparah atau memicu gejala dari hiperurisemia. Beberapa kondisi tertentu dapat memicu peningkatan kadar asam urat secara tiba-tiba atau memperparah gejala dari hiperurisemia ini. Adapun faktor pencetus dari hiperurisemia ini antara lain yaitu dehidrasi, konsumsi alkohol berlebihan, serta pola makan berlebihan atau overeating, khususnya makanan tinggi purin. Selain itu, trauma atau cedera pada sendi, demam, dan tindakan pembedahan juga dapat menjadi pemicu serangan dari hiperurisemia ini. Selanjutnya, tanda dan gejala. Sebagian besar penderita hiperurisemia tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Kadar asam urat yang tinggi dalam darah belum tentu menimbulkan keluhan. Bila berkembang menjadi artritis, gout, atau peradangan sendi, gejala yang muncul yang pertama, nyeri pada persendian secara tiba-tiba, yang kedua, kemerahan dan bengkak pada sendi, dan yang ketiga, rasa panas dan nyeri yang hebat. Sendi yang sering terkena yaitu jempol kaki, lutut, pergelangan kaki, dan tangan. Faktor fisiologi hiperurisemia. Yang pertama, asam urat yang berlebih dapat menyebabkan penumpukan kristal monosodium urat. Yang kedua, kristal MSU mengendap di persendian, tulang, dan jaringan lunak. Yang ketiga, endapan kristal MSU ini dapat mencetuskan reaksi inflamasi dan memicu serangan gout-akut. Yang keempat, apabila serangan terjadi berulang-ulang, mengakibatkan penumpukan kristal natrium urat atau tofus yang mengendap di bagian erifer tubuh, kerusakan sendi, dan batu ginjal atau nefrolithiasis. Selanjutnya, diagnosa hiperurisemia. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Mengidentifikasi pembengkakan, kemerahan, dan panas pada sendi. Yang kedua, tes darah untuk mengukur kadar asam urat dalam darah. Yang ketiga, pemeriksaan sinar X. Meskipun tidak menunjukkan kristal asam urat, tetapi bisa mengecualikan kondisi lain. Yang keempat, aspirasi sendi. Mengambil sampel cairan dari sendi yang meradang untuk diperiksa kristal asam urat. Selanjutnya, pengobatan. Yang pertama, tidak semua peningkatan kadar asam urat serum menimbulkan penyakit gout atau tidak ada gangguan di sendi maupun ginjal, dan ini dikenal sebagai hiperurisemia asimptomatik atau tanpa gejala yang belum perlu terapi dengan obat-obatan kecuali diet rendah purin.
Yang kedua, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS seperti ibuprofen untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Yang ketiga, kortikosteroid untuk peradangan yang parah. Yang keempat, kolsisin untuk mengurangi rasa sakit akibat serangan asam urat. Yang kelima, medikasi yang mengurangi produksi asam urat seperti allopurinol. Dan yang terakhir, medikasi yang meningkatkan ekskresi asam urat seperti probenecid. Selanjutnya ada pencegahan hiperuricemia atau asam urat. Yang pertama, menghindari makanan tinggi purin. Yang kedua, minum banyak air putih. Yang ketiga, mengurangi konsumsi alkohol. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Yang keenam, latihan fisik teratur 3-5 kali per minggu selama 30 hingga 60 menit per kali. Terakhir, penting bagi kita untuk memahami berbagai komplikasi yang bisa terjadi jika hiperurisemia ini tidak ditangani dengan baik. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, hiperurisemia ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius. Di antaranya, kelebihan asam urat dapat menyebabkan deformitas sendi akibat peradangan kronis, serta kristal asam urat yang juga bisa menumpuk di ginjal dan membentuk batu ginjal yang kemudian beresiko berkembang menjadi gagal ginjal. Selain itu, kadar asam urat yang tinggi sering dikaitkan dengan hipertensi dan albuminuria, yaitu kebocoran protein dalam urin, serta munculnya topi, yaitu benjolan keras berisi kristal asam urat yang biasanya muncul di sekitar sendi. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.